Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayolah ikhwah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah. Apakah nikmat itu berupa kesehatan, apakah nikmat itu berupa kesempatan, apalagi nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada selainnya, yakni nikmat di atas Islam dan di atas iman. Sungguh apabila semua manusia menyadari betapa istimewanya nikmat di atas Islam dan iman, mereka akan merangkak menuju kepada hidayah tersebut. Maka patut kita untuk memupuk selalu rasa syukur ini. Ulama telah banyak membahas tentang bab syukur ini dalam banyak kitab mereka. Maka barangkali kita sudah kenal dan barangkali sudah sering mendengar dan membaca ada ayat yang selalu mengingatkan tentang rasa syukur ini. Sebuah kalimat yang ditanyakan oleh Allah yang dalam istilah bahasa merupakan retorika, sebuah pertanyaan yang tidak perlu kita jawab karena kita sudah tahu apa jawabannya. Allah berfirman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berulang kali Allah menyebut dalam surah Ar-Rahman, surat yang menyebutkan salah satu sifat dan nama Allah ini Ar-Rahman, Maha Pengasih. Semua makhluk diberi Allah apa yang dibutuhkan. Apakah dia beriman atau tidak? Ini merupakan salah satu keimanan kita bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman selain daripada sifat Ar-Razzaq sebagai sumber rezeki. Sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kemudian marilah kita untuk senantiasa jangan jemu-jemu untuk memohon kepada Allah agar salam dan salawat tercurahkan kepada baginda yang mulia, Nabi dan Rasul terakhir, qudwah kita, uswatun hasanah, sosok manusia yang luar biasa yang tidak akan pernah ditandingi sampai hari kiamat. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan hingga akhir zaman. Sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita melihat banyak sekali para da'i atau katakanlah mereka yang dianggap sebagai orang berilmu, bahkan mereka mengatasnamakan gerakan Islam. Mereka ingin memperbaiki yang katanya memperbaiki negara, memperbaiki pemerintahan, memperbaiki umat di atas Islam. Ini merupakan sebuah kehendak, sebuah hajat yang patut kita sambut. Akan tetapi perlu kita ketahui ada musuh besar yang selalu dibacakan suratnya bagi sebagian kaum muslimin setiap malam Jumat yang belum paham tentang hadisnya. Dalam surah Yasin Allah menyebutkan alam ahada ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Apakah kalian tidak ingat perjanjian antara kita bahwasanya janganlah kalian mengikuti setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, setan ini tidak akan pernah istirahat kalau kita masih terus menuju jalan yang lurus. Maka perjuangan sebenarnya, hakikat perjuangan dalam hidup adalah antara yang lurus dengan yang bengkok, antara penyeru menuju ke surga dengan penyeru menuju ke neraka. Yang menuju ke neraka tidak lain adalah komandannya, rajanya, iblis laknatullah. Nah, maka setiap perjuangan, setiap usaha akan selalu ada setan di sana. Dan setan telah berhasil dalam sejarah sudah banyak menunjukkan beberapa gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam ternyata mereka tenggelam dengan amat mengenaskan. Sebagai contoh adalah Ikhwanul Muslimin. Dulu beberapa puluh tahun mereka masih didiamkan oleh ulama-ulama kita yang berada di Arab, wabil khusus ulama yang ada di Arab Saudi. Tapi ketika sudah berkali-kali terbukti mereka menyebarkan virus-virus Khawarij, menyebarkan virus-virus liberal dan lain-lain gara-gara ingin mencari suara terbanyak agar bisa masuk parlemen. Padahal ada satu yang luar biasa, yang itu dikemukakan oleh tokoh Ikhwanul Muslimin, yang semua para ulama melihat perkataan itu bagus, yakni tegakkan daulah di dalam diri kalian, maka akan tegak daulah di bumi kalian. Seperti Imam ahli hadis abad modern, Imam Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengungkapkan di dalam banyak kitabnya tentang tasbih wa tarbiyah, ini merupakan sebuah perkataan yang bagus sekali, akan tetapi yang mengucapkannya tidak mengaplikasikannya. Kenapa? Karena pelaksanaannya, implementasinya tidak sesuai dengan manhaj sunnah, tidak sesuai dengan apa yang sudah terbukti keunggulannya. Ini yang banyak manusia terlena, bahkan profesor doktor yang paham bahasa Arab sekalipun. Dan ini juga bukti bahwa hidayah itu mahal. Wahai saudara-saudara sekalian, kaum muslimin sedang jumpa rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah kita apabila kita mengenal sunnah Nabi SAW. Berbahagialah kita apabila kita telah kenal dengan manhaj sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa? Karena Allah telah memberikan pujian, sudah memberikan tazkiyah, sudah memberikan rekomendasi, maklumat, proklamasi dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wa man ittaba'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Silakan nanti pulang buka At-Taubah 100, pelajari betul makna dan tafsirnya. Ini merupakan salah satu garis yang tegas bagaimana agar kita bisa memperbaiki umat ini. Yakni apa? Allah sudah redha kepada siapa dalam ayat tadi? Muhajirin dan Ansar. Kata Allah yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Siapa Muhajirin dan Ansar? Jelas. Sudah jelas, tidak perlu diragukan. Sahabat Nabi dari Mekah dan sahabat Nabi dari kalangan orang-orang Madinah. Ternyata tidak sampai di sini, dan inilah yang merupakan yang wajib kita ikuti. Kenapa? Allah tidak redha sampai dua kelompok ini saja, tapi Allah redha pada bagian ayat berikutnya, Pak. Wa man ittaba'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Berarti kita harus masuk ke dalam ini. Ketika ayat ini turun, kata para ulama ahli tafsir, para sahabat belum ada yang meninggal. Artinya apa? Allah telah redha ketika manusia itu masih hidup. Dan terbukti, semua ulama mengatakan bahwa ketika ayat ini turun, tidak ada satu sahabat yang memanfaatkan ayat ini untuk berleha-leha, untuk bermalas-malasan dan beramal. Bahkan
mereka menunjukkan kepada manusia hingga akhir zaman betapa mereka duluan, mereka lebih tinggi semangat mereka dalam memperjuangkan Islam. Bagi anak-anak muda, lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud dari kalangan muhajirin, bagaimana Samurah bin Jundub radhiyallahu anhum dari kalangan Ansor. Mereka mengatakan yang mendatangi Rasulullah ketika berperang adalah anak-anak muda. Allahu Akbar. Mereka tidak lagi ingin mencari kenikmatan dunia, mereka siap untuk mati syahid. Tapi perlu dipahami, perbaikan umat bukan hanya untuk berperang. Itu hanya sekedar cara. Yang harus diperbaiki adalah manhaj, pemahaman. Bagaimana kita bisa mengamalkan agama ini sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Yang apa? Menurut apa yang sudah dijelaskan dan sudah diamalkan, terbukti kegilangannya di zaman-zaman mereka, yakni Rasulullah dan para sahabat. Dan sampai sekarang tidak ada satupun gerakan yang menyelisih mereka bisa berhasil. Kalau ada silakan munculkan. Tidak ada. Kenapa? Sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Imam Abu Daud, jelas, begitu jelas. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Taraktukum 'alal bayda." Qad taraktukum 'alal bayda, kata Nabi. Aku sudah tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang. Allahu Akbar. Nabi menyebutkan kalau kita berjalan di atas manhaj yang benar, di atas manhaj Rasulullah dan para sahabat, malamnya bagaikan siang, tidak ada sedikit pun yang samar-samar. Kita lihat bagaimana berikutnya. La yanzu anha min ba'di illa halik. Tidaklah mereka akan bergeser sedikit pun menyelawan dari jalan ini, dari apa kutian, kecuali binasa. Rasulullah mengucapkan ini. Maka kita bukan main-main mengatakan janganlah kalian melakukan bid'ah, janganlah kalian menyeleweng dari sunnah. Itu bukan sekedar omongan saja. Kita menghindari ancaman Nabi tadi, halikun, binasa. Dan demikian sudah terbukti, binasa. Dibinasakan oleh Allah melalui lisan Nabi SAW. Dan kita mengetahui bahwa Nabi mengucapkan bukanlah sekedar ucapan, itu adalah wahyu. Dalam surah An-Najm Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah keluar dari lisan Nabi SAW itu merupakan adalah nafsu, tapi adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka cara memperbaiki diri adalah ikuti bagaimana Rasulullah dan para sahabat sudah meniti kepada kita. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah sudah menegaskan, ternyata memperbaiki umat dari mana mulai? Allah sudah menegaskan dalam surah Ar-Ra'd 11. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim wa yaghfiru ma innallaha la yaghfiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubah diri-diri mereka. Kata para ulama bahwa memperbaiki umat adalah mulai dari diri sendiri. Dan ini sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjadi Nabi dan Rasul. Mulai dari diri beliau, kemudian yang terdekat istri beliau Khadijah, kemudian yang sering datang ke ponakan beliau Ali bin Abi Thalib. Mulai dari yang terdekat. Dan ini sudah disebutkan dalam banyak ayat. Mulai dari yang terdekat. Mulai dari apa? Dari akrobin. Dari akrobin, dari yang terdekat. Terdekat apa? Hubungan darah. Baru nanti hubungan kedekatan, baik jarak dan apa. Itu semua sudah dibuktikan. Dan ini banyak pembahasan tentang bagaimana mulai berdakwah. Aqulu qouli hadza wastaghfir li wa lakum wa lisairil mu'minin mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat berikutnya, bahwasanya Rasulullah dan para sahabat memulai memperbaiki umat mulai dari diri sendiri, yakni mulai dari hati, dari jiwa yang dibersihkan. Dan ini merupakan tugas semua Nabi dan Rasul. Untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihi ayati." Yatlu 'alaihim ayati. Tugas Rasul itu pertama apa? Membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Bagaimana para nabi dan rasul menyucikan jiwa umat manusia ini? Itu sudah dijelaskan dalam banyak ayat dan banyak hadis. Dan itu merupakan gerbang bagi semua manusia yang ingin masuk Islam, yakni termaktub di dalam syahadat. Syahadat yang pertama, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan setan ternyata berhasil menghalangi manusia untuk meniti kiat ini. Yakni apa? Manusia dijauhkan dengan ulama yang memperjuangkan Islam di atas manhaj yang benar. Yakni apa? Kata para ulama sendiri, ciri-ciri ulama Rabbani itu, yang pertama dia mewarisi Nabi dalam hal berdakwah. Konten dakwanya selalu memberitakan tauhid, yakni realisasi dari kalimat la ilaha illallah. Dan ternyata terjemahan di Indonesia sudah diplesetkan oleh setan dan kita tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena kita tidak mau belajar. Di Indonesia terjemahan la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Padahal orang Quraisy, Abu Jahal, yang mereka benar-benar ingin membunuh Nabi itu karena apa? Karena mereka paham kalimat la ilaha illallah. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita SAW berdiri di sebuah tanah tinggi, memanggil semua nama-nama suku dan nama-nama marga orang Arab Quraisy. Setelah mereka berkumpul, maka Rasulullah mengatakan, apakah kalian percaya kalau aku mengatakan di balik bukit ini ada musuh yang menyerang kota Mekah ini? Semua mereka mengatakan, kami paham, kami percaya, karena engkau sudah kami gelar dengan Al-Amin dari kecilnya. Maka tersenyum Nabi sambil mengatakan, la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, maka kalian terselamat. Apa yang terjadi? Semua menggerutu, bubar, dan kesal. Dan perkataan kesal mereka diungkap di dalam surah Sad. Allah menyebutkan perkataan orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, aja'ala alihatan ilaha wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini menyindir Nabi kita? Kerjanya hanya mengajak kepada kita, hanya menjadikan satu saja sesembahan. Sungguh dakwah orang ini dakwah yang aneh. Perhatikan perkataan mereka ini. Ulama mengatakan semua orang membenci Nabi kita sampai ingin membunuh Nabi. Kenapa? Karena mereka paham kalimat la ilaha illallah yang di dalam benak mereka, karena bahasa yang dari bahasa Arab Quraisy. Mereka paham bahwa la ilaha illallah berarti bermakna la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Atau dengan terjemahan lain, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Jauh sekali bedanya kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dengan tidak ada Tuhan yang berada sama-sama. Jauh sekali. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita mengatakan Tuhan yang 100 ada di Yunani, Tuhan ada 100 ada di India, Tuhan ada 100 ada di Cina. Kita seolah-olah menutup mata, padahal sudah ribuan tahun mereka menyembah banyak sekali Tuhan selain Allah. Maka
Terjemahan yang benar yang dipahami orang Quraisy adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Maka mereka mengatakan dalam surat Shad tadi apa? Kenapa orang ini menjadikan sesembahan hanya satu saja? Ini dakwah. Berarti bahwa Nabi dimulai dari ini. Dan sampai Nabi ketika sudah hijrah ke Madinah, menjelang ajalnya masih Nabi mengucapkan kalimat ini. Dengan sebuah kalimat yang dalam igawan mereka. Dalam igawan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam igawan Nabi kita panas tinggi, Nabi mengatakan la'anallah alal yahud wal nasara. Rahmat bagi Yahudi dan Nasrani. Ketika beliau sudah dingin, sudah siuman, sadar, ditanya oleh Fatimah dan Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau mengatakan laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani? Apa kata Nabi? Mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Berarti Nabi kita mengkhawatirkan umat ini menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan ternyata terjadi. Sejarah berulang. Dan memang demikian disebutkan dalam hadis Muslim. Bahwa Nabi mengatakan bahwa sifat jahiliyah yang akan kembali lagi. Ada 3 sifat yang akan kembali dari sifat jahiliyah pada umat ini. Untuk menunjukkan bahwa setan itu berhasil. Itu apa? Pertama, bangga dengan nenek moyang. Sekarang lihatlah. Sudah ada yang mengatakan kami keturunan ini la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, ya'buduna asnam. Mereka menyembah berhala. Sudah kembali sekarang. Kuburan disembah, kuburan dijadikan tempat ibadah, kuburan dijadikan tempat tabarruk, kuburan jadi tempat tawassul. Nauzubillah min la haula wala quwata. Dan yang ketiga adalah niyahah, meratap-ratap dalam kematian. Maka kalau ingin kita kembali umat ini jaya, kembali kita kepada dakwah tauhid. Memperbaiki umat dengan tauhid. Nabi tidak pernah membicarakan tentang kepemimpinan Abdullah bin Salul di Madinah. Tidak pernah untuk mengajak orang menggulingkan pemerintahan Abdullah bin Salul. Tidak pernah. Nabi hanya mendakwakan la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan tidak Tuhan yang berada sembah selain Allah, maka kalian akan selamat. Dan tidak ada satupun para ahli sejarah yang menduga Nabi hanya mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, ternyata 2 negara superpower ambruk sesudahnya. Tidak ada satupun yang mereka meramal demikian. Termasuk 2 negara adidaya, Kisra yang ada di Persia, kemudian Heraklius yang ada di Romawi. Mereka tidak menyangka kalau bisa menguasai dunia ini. Hanya karena perkataan la ilaha illallah. Sekarang bagaimana? Ribuan mengucapkan tahlil la ilaha illallah, orang kafir tidak gemetar sedikit pun. Berbeda dengan sahabat. Seperti disebut dalam hadis Imam Tirmizi dan lain-lain. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan agar menaklukkan Persia di bawah pimpinan daripada Saifullah Khalid bin Walid. Bagaimana? Ketika pasukan ini dihanyutkan oleh air sungai untuk menaiki perbukitan masuk negeri Persia, mereka tidak gemetar, saling mengucapkan Allahu Akbar, hanya mengucapkan Allahu Akbar dari kejauhan paling mendengar, gemetar hati mereka. Ribuan yang ada di perbukitan gemetar hati mereka. Ini bukan manusia kayak yang menyerang kita. Allahu Akbar. Sekarang bagaimana? Jutaan turun di jalan dengan mikrofon megafon, dengan megawatt, tidak gemetar sih orang-orang Yahudi Nasrani. Bahkan mereka bertepuk tangan. Ini sudah dianalisis oleh para ulama kita. Kenapa? Karena menjelisihi manhaj Rasulullah dan para sahabat. Yang berikutnya, kata para ulama, ingin memperbaiki umat dengan memperbaiki diri adalah dengan akhlak kita. Mensucikan jiwa kita dengan tauhid Allah, menjauhi semua bentuk kesyirikan, kemudian memperbaiki akhlak. Dan setan tahu, ketika pemuda ingin belajar Islam, setan mendekati dengan akhlak ini. Bagaimana? Dijadikannya kita sikap kasar. Yang bukan golongan kita dianggap salah. Yang tidak pernah ikut ngaji ini dianggap sesat. Dengan orang tua sudah banyak tersebar
Kalau sudah katanya ikut sunnah, katanya sudah anti dengan bid'ah, diusir dari rumahnya. Gara-gara apa? Kurang ngajar dengan orang tua, mengatakan bapaknya sesat, yasinan terus. Astagfirullah, haula wala quwwata. Tidak ada manhaj demikian. Jadi jangan bangga, wahai adik-adikku, saudaraku yang muda-muda. Bersikap keras itu ada tempatnya. Bersikap tegas itu ada waktunya. Dan pembahasan tentang ini banyak. Barangkali saya menasihatkan kepada Radio Roja untuk bisa nanti suatu saat membahas kitab tentang akhlak. Di kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Wafa Ibnu Aqil, yang sekarang disyarah oleh Syekh Fauzan, yang berjudul dengan Fadailul Jumu'ah fi syarhi Fusulul Akhlaq wal Makarim al Akhlaq wal Adab. Ya, kalau tidak salah itu sudah diterbitkan dalam bentuk PDF. Ya, kita pelajari. Kata Syekh Nasruddin Al-Albani, saya menyangka pokok utama daripada penyelisihan, daripada hancurnya umatnya gara-gara tauhid. Ternyata tidak, kata Syekh. Ada satu lagi penyebabnya, yakni apa? Akhlak. Akhlak dai, akhlak penuntut ilmu. Maka sekarang kita lihatlah. Maka wajar kalau salah seorang ulama besar yang meninggal sesudah Syekh Nasruddin Al-Albani, ini salah seorang mufti Saudi yang bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, apabila hari ini orang yang bukan Islam ingin masuk Islam dengan melihat kegiatan, perilaku, tradisi orang Islam, mereka tidak mau masuk Islam. Ini ulama yang mengatakan ini. Kenapa? Keras ada di kita, peka ada di kita, bodoh ada di kita, kurang ajar ada di kita, ya, pengotor ada di kita. Tidak ada yang bisa membuat mereka. Padahal kata ulama, saya mendalam suku kitab yang tipis kitabnya, tapi luar biasa isinya. Padahal Islam itu indah, Islam itu toleran, Islam itu bersih, Islam itu damai, Islam itu lemah lembut. Saya akhiri dengan kisah yang luar biasa dari sahabat yang bernama Amr bin As, atau mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas, tolong diluruskan nanti. Ketika beliau ketahuan oleh ibunya masuk Islam, ibunya mogok makan. Kata para ulama, dari hadis ini saja menunjukkan kepada kita sifat demo mogok makan dan mogok apa saja itu sifat orang kafir, bukan orang Islam. Ibunya mogok sehari, 2 hari, akhirnya sakit keras karena tidak makan, tidak minum. Apa kata Amir bin As? Wahai ummi, wahai ibuku, ayo makan, minum. Tidak nak, kalau kau tidak keluar dari agama Muhammad, aku akan teruskan ini sampai aku mati. Ketika melihat kekerasan ibunya, tetap Amir bin As dengan lembut lembut, ibuku, ibu tahu bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran. Yang kita lakukan selama ini dari nenek moyang itu salah. Bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Semuanya adalah batil, ibuku. Diam, ibu. Ibu, kalau ibu masih berkeras dan tidak mau mendengar penjelasan ini, ibu, seandainya Allah memberikan ibu 100 nyawa, satu persatu ibu di depanku dicabut nyawanya oleh Allah, aku tidak akan berubah, bu, dari agama yang lurus ini. Apa yang terjadi? Surut, urung, dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada ibunya. Nah ini, lemah lembut dengan ibunya. Ini merupakan sebuah, dan dari hadis ini juga bahwa dakwah kita dimulai dari rumah, kemudian yang utama dakwah itu bukan menyalahkan, tapi mengajak kepada tauhidullah. Akidah dulu dibersihkan. Ini. Mari kita, mudah-mudahan umat Islam di Indonesia ini akan bisa memperbaiki umat Indonesia ini, bisa memperbaiki bangsa Indonesia ini. Dan memang dari dulu, yang namanya bangsa Indonesia ini selalu dimajukan oleh umat Islam. Tapi na'udzubillah, kalau kita tidak memegang manhaj yang benar, maka akan jatuh juga oleh umat Islam. Na'udzubillah min dzalik.
Semoga ini bermanfaat bagi kita kalau benar datang dari Allah dan kalau salah datang dari saya pribadi dan dari setan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur muslimin fi Suriah. Allahumma ansur muslimin fi Lubnan. Allahumma ansur muslimin fi Urdun. Allahumma ansur muslimin fi Saudiyah. Allahumma ansur muslimin fi Indonesia. Allahumma muslimin fi Filipina. Allahumma ansur muslimin fi Palestina. Allahumma ansur muslimin fi Myanmar. Allahumma ansur muslimin fi kulli makan. Innaka anta khairan nasirin. La ilaha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.